Shalom Aleichem. Bapak Yahweh memberkati kita sekalian. Pagi hari ini Bapak Ibu Saudara sekalian, kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan yang akan berbicara tentang jejak kebaikanmu Yahweh bertaburan dalam hidupku. Nah, kalau saudara perhatikan tema firman Tuhan pada pagi hari ini lagi-lagi berbicara tentang apa? Saudara perhatikan itu. Tentang apa itu? Jejak, ya. Kalau setan itu juga menebar jejak, tapi bedanya kalau setan itu jejaknya yang ditebar apa? Jejak ketakutan, sakit penyakit, bikin orang panik. Saya juga ingin memberitahu, saudara jangan ketakutan, terus jangan sampai saudara kemudian jadi tidak ibadah. Itu kenapa? Karena begitu saudara ketakutan, terus saudara milih tidak ibadah, sebetulnya saudara itu sudah masuk trap atau perangkapnya setan, ngerti tidak? Saudara sudah berhasil untuk siji masukin perangkap. Dia sudah berhasil ketakutan dan masuk dalam perangkapku. Saya tidak mengatakan saudara bodoh, ya jangan salah terima. Saya tidak mengatakan saudara bodoh, tapi kalau saudara itu sampai kemudian takut, sebetulnya kita itu sedang dibodohi setan, ngerti saudara? Ya maka jangan kita ketakutan. Baik, firman pada pagi hari ini akan berbicara tentang jejak kebaikanmu Yahweh bertaburan dalam kehidupanku. Mari kita buka kitab suci kita bersama-sama di dalam kitab Tehillim pasal ke-65 ayat yang ke-12. Kalau saudara sudah menemukan, kita akan baca bersama-sama ayat ini dengan suara yang sangat keras. Tapi jangan cuman keras, kita katakan dengan penuh iman bahwa jejak kebaikan Yahweh itu bertebaran di dalam kehidupan kita. Amin. Mari kita baca bersama-sama. Alef Bet Gimel. Engkau memahkotai tahun dengan kebaikanmu, jejak-jejakmu bertaburan dengan kelimpahan. Amin. Sekali lagi ya. Yang di rumah, yang ikut ibadah lewat Zoom, juga jangan hanya menyimak, tapi ikut baca dengan kita yang ada di sini dengan suara yang keras dan dengan penuh iman juga. Kita ucapkan lagi, sekali lagi. Alef Bet Gimel. Engkau memahkotai tahun dengan kebaikanmu. Amin. Jejak-jejakmu bertaburan dengan kelimpahan. Amin. Amin. Haleluya. Terjadilah apa yang saudara aminkan. Bapak Yahweh memberkati saudara. Nah Bapak Ibu Saudara sekalian, jujur saya sangat suka dengan ayat ini saudara. Bahkan kalau saudara ingat, ayat ini dulu pernah saya pakai sebagai tema untuk perayaan Sukot di tempat ini beberapa tahun yang lalu. Kalau tidak salah tahun 2018. Dan dulu saya juga pernah menyampaikan firman Tuhan yang berangkat dari ayat ini tapi dengan tema yang lain. Nah sebelum saya lanjutkan masuk lebih dalam firman Tuhan, saya mau tanya dulu saudara. Kira-kira kalau menurut saudara, jejak itu artinya apa saudara? Jejak itu artinya apa? Bukan jejak nendang gini ya, itu jejak. Tapi kalau jejak itu artinya apa kira-kira? Coba Widi, bekas apa? Lo bekas ya akeh. Bekas pacar, ya toh, bekas suami, bekas istri, sing jelas nek ngomong. Jejak itu bekas apa? Bekas telapak kaki. Coba saya mau tanya siapa ya? Bu Budi. Jejak itu apa Bu? Apa Bu? Langkah-langkah kita. Wah ini cukup membahayakan ya. Nanti saudara akan ngerti membahayakannya apa ya. Saya tanya sekali lagi, siapa ya kira-kira ya? Pak Daryono, jejak itu apa Pak Daryono? Bekas dilewati. Ya benar juga ya. Nah, saudara-saudara sekalian, ini adalah pengertian jejak menurut kita masing-masing. Tapi karena jejak
atau kata jejak itu masuk dalam bahasa Indonesia, maka saya akan mengajak untuk kita coba melihat arti kata jejak itu dari Kamus Besar Bahasa Indonesia. Nah, kalau menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, jejak itu artinya bekas yang menunjukkan adanya perbuatan dan sebagainya yang telah dilakukan. Jadi, Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau kita mengacu ke definisi kata jejak yang keempat ini, di sini kita bisa tahu bahwa jejak itu bekas adanya perbuatan yang telah dilakukan. Atau dengan kata lain, jejak itu sesuatu yang ditinggalkan. Kira-kira sampai di sini dulu, saudara bisa paham saya? Jadi kalau kita mengacu ke definisi arti kata jejak menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yang nomor 4 ini, saudara. Ya, ini kan nomor 4 ini. Dari sini kita bisa tahu bahwa jejak itu bekas adanya perbuatan yang telah dilakukan. Atau dengan kata lain, jejak itu sesuatu yang ditinggalkan. Nah, ini adalah pengertian kata jejak menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. Nah, sebelum saya lanjutkan lagi, saya mau tanya tadi kira-kira yang jawabannya mirip dengan ini siapa? Dengan ini. Siapa tadi ya? Kalau Widi tadi mau ngomong apa mau? Bekas. Kalau Mas Hani tadi ngomong apa? Bekas apa tadi? Bekas telapak kaki. Bu Budi tadi apa? Apa? Tiap langkah-langkah kita. Terus Pak Daryono apa ya tadi ya? Bekas apa Pak? Bekas dilewati. Ini tidak ada yang mirip sama sekali dengan apa namanya definisi kata jejak dari Kamus Besar Bahasa Indonesia. Ternyata Bapak Ibu Saudara sekalian, sebetulnya saya itu sudah menyiapkan satu reward, ya satu hadiah kalau ada di antara kita yang bisa jawab. Ya paling enggak nyerempet. Tapi ternyata saya timbang-timbang enggak ada yang nyerempet. Ngawur ya. Enggak ada yang nyerempet, bahkan nyenggol sedikit aja enggak. Maka bawa sini coba. Rewardnya, hadiahnya saya kasih saja ke Keisha ya, yang hari ini mulai pelayanan. Sini ambil hadiahnya. Ya, maju silakan Keisha. Ya. Ya, ini. Ya, selamat ya. Bapak Yahweh memberkati dan selamat melayani. Kita berikan tepuk tangan dulu untuk Tuhan, saudara. Haleluya. Ya, jadi sebetulnya saya sudah menyiapkan satu hadiah untuk yang bisa jawab. Tapi karena tidak ada yang bisa jawab, tidak ada yang nyerempet, ya sudah kasihin Keisha aja. Kita kembali ke firman Tuhan, saudara. Jadi jejak. Sekali lagi itu bekas adanya perbuatan yang dilakukan atau sesuatu yang ditinggalkan. Nah, pengertian jejak ini sama seperti halnya dengan hadiah yang diterima oleh Keisha tadi. Hadiah yang saya berikan ketika Keisha itu memulai pelayanannya hari ini suatu hari nanti juga akan menjadi jejak di dalam kehidupan Keisha, saudara. Ya, kapan itu, saudara? Ketika Keisha menyimpan hadiah ini dan suatu hari nanti ketika dia simpan hadiah itu dan dia temukan kembali hadiah itu, entah berapa tahun yang akan datang, maka saat itu Keisha itu akan ingat, aku dulu dikasih hadiah sama Om Nino itu waktu aku mulai pelayananku yang pertama kali pada tanggal berapa ini? 20 Februari tahun 2022. Jadi termasuk dengan hadiah atau reward yang saya berikan kepada Keisha ini, saudara. Ini nanti suatu hari akan menjadi jejak. Artinya akan jadi pengingat bahwa aku dulu dapat hadiah ini dari Om Nino itu pada waktu aku memulai pelayananku pertama kali di Kehilat Mawar Sharon. Nah, demikian pula dengan ayat ini, saudara. Ayat yang kita baca tadi di dalam kitab
Tehillim atau Mazmur 65 ayat 12. Di situ dikatakan, engkau memahkotai tahun dengan kebaikanmu, jejak-jejakmu bertaburan dengan kelimpahan. Kalau saudara perhatikan, di situ di kata jejak itu ada katamu. Saya mau tanya, kira-kira yang dimaksud dengan jejak-jejakmu itu jejaknya siapa? Jejaknya siapa? Jangan ragu. Jejaknya Bapak Yahweh, tidak lain adalah jejaknya Bapak Yahweh. Nah, kalau jejak itu sesuatu yang ditinggalkan, hari ini saudara, saya ingin mengajak saudara-saudara sekalian untuk mari kita coba flashback saudara. Kira-kira kita akan flashback, kita akan melihat ke belakang. Tapi sekali lagi, melihat ke belakangnya itu bukan untuk melihat kegagalan kita dulu. Tapi kita akan flashback, kita coba flashback. Jejak-jejak kebaikan apa yang sudah ditinggalkan Bapak Yahweh di dalam kehidupan kita. Nah saudara-saudara sekalian, yang pertama yang harus kita ketahui, bahwa jejak yang paling pertama yang ditinggalkan Bapak Yahweh dalam kehidupan kita, ketahuilah bahwa Bapak Yahweh itu pernah merencanakan kehadiran kita di dunia ini. Ini yang harus kita tahu dulu saudara, bahwa jejak yang paling pertama yang ditinggalkan Bapak Yahweh dalam kehidupan saudara dan saya, Dia itu pernah merencanakan kehadiran kita di dunia ini. Asal saudara tahu, setiap kita yang ada di tempat ini, atau setiap nama-nama kita yang sekarang ini ada di Kehilat ini adalah bagian dari rencananya Bapak Yahweh saudara. Saya gambarkan saudara, katakanlah benih sperma yang ini saudara, ya, yang ini. Katakanlah ini namanya Gilang. Tapi tahukah saudara bahwa dulu di dalam rahimnya Bu Surani itu ada selain Gilang, ada siapa lagi ini? Galang, terus siapa lagi dan sebagainya. Tapi ternyata pada waktu itu yang masuk siapa? Gilang, ya. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, asal saudara tahu, setiap nama-nama kita yang sekarang ini ada di tempat ini adalah bagian dari rencananya Bapak Yahweh. Nah, kalau dulu dalam rencananya Bapak Yahweh itu tidak ada nama kita, tidak ada nama saudara dan saya, kita itu tidak akan pernah ada di tempat ini saudara. Jadi jejak kebaikan Bapak Yahweh yang paling pertama yang harus kita ketahui dalam kehidupan kita adalah bahwa Bapak Yahweh itu pernah merencanakan kehadiran kita di dunia ini. Ya, sekali lagi, kalau Bapak Yahweh itu tidak masukkan nama-nama kita dalam rencananya, bisa enggak kita sekarang ada di sini saudara? Enggak akan pernah bisa. Ya, jadi yang paling pertama, saya tidak katakan yang pertama, tapi yang paling pertama. Karena seringkali saya perhatikan konotasi orang ketika ditanya yang dilakukan Tuhan pertama kali, atau jejak yang ditinggalkan Tuhan pertama kali dalam kehidupan kita itu apa? Menciptakan kita. Keliru saudara. Ya, jejak yang paling pertama yang ditinggalkan Bapak Yahweh dalam kehidupan kita, atau jejak kebaikan Bapak Yahweh yang ditinggalkan di dalam kita, itu adalah Bapak Yahweh merencanakan kehadiran kita di dunia ini. Ini yang paling pertama. Nah kemudian setelah merencanakan kehadiran kita, jejak kedua yang ditinggalkan Bapak Yahweh dalam kehidupan kita adalah baru penciptaan kita. Bapak Yahweh tenun dan bentuk kita dengan sangat indahnya di dalam rahim ibu kita pada waktu itu. Mari kita buka kitab suci kita bersama-sama saudara, di dalam kitab Tehillim atau kitab Mazmur pasal 139 ayat 13 dan 71 ayat 6. Tehillim 139 ayat yang ke-13. Kita baca bersama-sama ya. Ayat yang ke-13 dulu, pasal 139. Alef, Bet, Gimel. Sebab engkau telah membentuk buah pinggangku,
engkau merajut aku dalam kandungan ibuku. Lalu kita baca sekali lagi pasal 71 ayat yang ke-6. Kita baca. Sudah ketemu? Tehillim 71 ayat yang ke-6. Mazmur 71 ayat yang ke-6. Alef Bet Gimel. Aku telah didukung olehmu sejak dari kandungan. Engkaulah yang mengeluarkan aku dari rahim ibuku. Kepujianku senantiasa ada padamu. Amin. Dari sini saudara, yang pertama saya mau ngasih tahu yang sekarang ini sedang hamil. Ya, seperti Hana dan Lena. Ada yang hamil lagi? Siapa? Cuman 2 ya, Hana sama Lena. Oh, sama 1, Ibu Wulan juga sedang mau punya anak yang ketiga. Saya ingin memberitahu kepada saudara, kalau kita baca ayat 6 yang B, Mazmur 71 ayat 6b, di situ dikatakan, engkaulah yang mengeluarkan aku dari rahim ibuku. Saudara perhatikan ayat ini baik-baik, secara khusus ayat 6b. Kalau nanti dalam perjalanan kehamilan Hana, Lena, dan Wulan, katakanlah Bapak Yahweh izinkan bayinya itu lahir prematur, jangan pernah takut. Ya, jangan mikir macam-macam. Wah, bayiku kok lahir prematur ya? Tidak pada waktu yang ditetapkan 9 bulan 10 hari. Jangan pernah takut dan jangan pernah khawatir terus mikir macam-macam. Bagaimana nanti kalau bayiku cacat atau beratnya kurang. Tapi percayalah, karena kalau Bapak Yahweh izinkan bayimu itu lahir sebelum waktu yang ditetapkan, perhatikan baik-baik ayat 6b. Yang mengeluarkan itu juga siapa? Bapak Yahweh. Di situ dikatakan apa? Engkaulah yang mengeluarkan aku dari rahim ibuku. Kalau dikatakan Bapak Yahweh yang mengeluarkan anak kita dari rahim kita, aman enggak kira-kira? Aman, mesti aman, pasti aman ya. Jadi jangan takut nanti pada saat proses kelahirannya. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, setelah kita di planning, berikutnya kita itu direncanakan. Kalau tadi yang paling pertama Bapak Yahweh apa? Memplanning atau merencanakan kehadiran kita di dunia ini. Tapi setelah di planning, berikutnya kita diciptakan. Jadi di planning dulu baru diciptakan gitu loh. Tidak mungkin Bapak Yahweh itu menciptakan tanpa dia punya blueprint. Maka dikatakan di dalam kitab Beresit apa? Hendaklah kita menciptakan manusia dalam rupa kita. Itu planning saudara, itu planningnya Bapak Yahweh atau blueprintnya yang dikatakan kita akan menciptakan manusia dalam apa tadi? Citra atau rupa kita segambar dengan Elohim. Itu planning atau blueprintnya Bapak Yahweh. Nah baru setelah di planning kita diciptakan. Dan di situ seperti kitab Tehillim katakan, Bapak Yahweh itu menenun dan membentuk kita dengan sangat indahnya di dalam rahim ibu kita. Sampai hari ini saudara, jujur saja saya tidak pernah habis pikir ketika saya membayangkan jutaan syaraf yang ada di dalam tubuh kita. Ya, sampai hari ini saudara, saya kalau pas sedang sendiri, saya tidak sedang ngapa-ngapain malam-malam, lalu saya coba merenungkan tentang Tuhan, merenungkan kejadian saya, kehadiran saya di dunia ini. Saya banyak merenungkan banyak hal saudara. Nah satu di antaranya pada saat perenungan saya ketemu satu perenungan yang sampai hari ini itu membuat saya tidak pernah habis pikir. Ketika saya membayangkan jutaan syaraf yang ada di dalam tubuh saya ini saudara. Dan waktu penciptaan kita, Bapak Yahweh ciptakan syaraf itu dan Bapak Yahweh memintal syaraf itu satu persatu. Ya, jadi saudara harus tahu, pada saat penciptaan kita, Bapak Yahweh itu ciptakan syaraf kita satu persatu dan Bapak Yahweh itu juga memintal urat syaraf kita itu satu persatu. Saya bayangkan, syaraf itu kan barang yang sangat lembut dan halus. Betul saudara ya? Syaraf itu kan barang yang sangat lembut dan halus. Bahkan
Syaraf, kita tahu pasti syaraf itu lebih kecil dari apa ini? Dari rambut. Syaraf itu lebih kecil dari sehelai rambut, saudara. Tapi di situ saya renungkan syaraf yang barang lembut dan halus dan lebih kecil dari sehelai rambut. Kok bisa ya? Waktu Bapak Yahweh itu memintal syaraf kita satu persatu, waktu itu saya bayangkan kok ana sing konslet ya. Ya saya terus terang merenung, saudara. Buktinya apa? Tidak ada yang konslet. Kalau dari otak, syaraf itu kemudian diarahkan ke jari kaki. Lalu ketika otak memerintahkan jari-jari kaki gerak, yang gerak jari kaki apa jari tangan? Jari kaki. Nah ini menunjukkan kalau ketika Bapak Yahweh itu memintal jutaan syaraf di dalam tubuh kita, tidak ada satupun yang konslet, saudara. Ya saya renungkan, syaraf itu barangnya lembut, halus. Tapi ketika Bapak Yahweh memintal satu persatu, ketika dia susun syaraf dari otak yang diarahkan ke jari-jari kaki, lalu ketika otak itu mengirim sinyal dan perintah supaya kaki gerak atau jari-jari kaki gerak, yang gerak ya tetap jari-jari kaki. Tidak pernah ketika syaraf itu mengirim sinyal, hei jari kaki gerak, yang gerak jari tangan. Demikian pula sebaliknya. Ketika dari otak syaraf itu kemudian diarahkan ke jari-jari tangan, dari otak syaraf itu diarahkan ke lidah kita, dan kemudian ketika otak memerintahkan jari tangan atau memerintahkan lidah kita untuk gerak, yang gerak ya jari tangan dan lidah kita, bukan jari kaki kita, saudara. Maka di situ saya coba renungkan, saudara. Luar biasa sekali ya Bapak Yahweh itu. Ketika dia pintal satu persatu syaraf yang ada di dalam tubuh kita, syaraf itu dipintal dengan baik dan tidak ada satupun syaraf yang konslet sehingga tidak berfungsi sebagaimana mestinya. Dan luar biasanya juga, saudara, ketika kitab Tehillim atau ketika kitab Mazmur 71 ayat 6 mengatakan, aku telah didukung olehmu Yahweh sejak dari dalam kandungan ibuku. Dukungan Bapak Yahweh ini juga ada wujud kasat matanya yang bisa kita lihat dengan mata telanjang kita, saudara. Ya, yaitu melalui apa? Ketika Bapak Yahweh, kitab suci katakan, aku, apa tadi? Ketika Mazmur 71 ayat 6 dikatakan apa? Aku telah didukung olehmu Yahweh sejak dari kandungan ibuku. Saudara tahu? Dukungan Bapak Yahweh ini juga ada wujud kasat matanya yang bisa kita lihat dengan mata kepala kita. Yaitu dalam wujud apa itu? Plasenta ibu kita. Ya, perlu saudara ketahui, dalam bahasa Ibrani, plasenta itu ditulis dengan kata silyah, yang artinya Yahwehku. Nah, kalau plasenta itu bahasa Ibraninya silyah, yang artinya Yahwehku, berarti ini dengan kata lain, plasenta itu siapa? Ya Yahweh sendiri, gitu loh. Maka tadi saya katakan apa? Ketika kitab Tehillim 71 ayat 6 mengatakan, aku telah didukung olehmu Yahweh sejak dari kandungan ibuku. Rupanya dukungan yang diberikan Bapak Yahweh itu bukan dukungan yang bersifat kata-kata belaka atau kiasan, tapi benar-benar satu dukungan yang bisa kita lihat wujudnya secara kasat mata. Dan wujudnya itu tidak lain adalah plasenta dari ibu kita seperti ini, saudara. Jadi ketika kitab Tehillim atau kitab Mazmur 71 ayat 6 mengatakan, aku telah didukung olehmu Yahweh sejak dari kandungan ibuku. Perlu saudara ketahui, dukungan Bapak Yahweh itu tidak pernah diwakilkan kepada siapapun, dan dukungan Bapak Yahweh itu juga tidak pernah diwakilkan oleh apapun. Tapi dukungan Bapak Yahweh itu benar-benar Bapak Yahweh sendiri yang mendukung kita sejak kita bakal anak di dalam rahim ibu kita. Jadi Bapak Yahweh sendiri yang menopang keberadaan kita sejak kita itu ada di mana? Di dalam rahim ibu kita. Silyah itu juga ada yang mengartikan dengan
aku milik Yahweh. Tidak jadi masalah kalau kemudian dimaknai seperti itu. Siliah secara letterless memang artinya Yahwehku. Tapi kalau kemudian ada yang memaknai siliah itu dengan kata aku milik Yahweh, tidak jadi masalah. Karena itu juga satu kata-kata iman yang bagus dan yang baik juga. Tapi perlu saudara ketahui, kalau secara letterless, ketika kata siliah itu diurai jadi dua kata Sheli dan Yah, artinya itu my Lord. Sheli itu artinya my, dan Yah itu kalau ditranslate ke bahasa Inggris itu diterjemahkan dengan Lord. Tapi kita tahu Yah itu sendiri kependekan dari nama siapa? Nama Bapa Yahweh. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, ini adalah jejak kebaikan Bapa Yahweh yang kedua yang ditinggalkan di dalam kehidupan kita setelah Bapa Yahweh itu merencanakan kehadiran kita di dunia ini. Dia ciptakan saudara dan saya. Nah kemudian jejak kebaikan Bapa Yahweh setelah menciptakan kita, Bapa Yahweh itu juga meninggalkan dalam kehidupan kita satu jejak yang saya sebut dengan jejak pemeliharaan Tuhan. Kita buka kitab suci kita di dalam kitab Yesaya pasal ke-46 ayat yang keempat. Yesaya 46 ayat yang keempat. Mari kita baca bersama-sama ayat ini dengan suara yang keras dan penuh iman juga. Sudah ketemu? Sudah ya? Kita baca. Alef, Bet, Gimel. Bahkan sampai masa tuamu, aku adalah dia. Dan sampai kepala beruban, aku akan menggendong. Aku telah melakukannya dan aku akan menanggung dan aku akan menggendong dan akan menyelamatkan. Amin. Amin. Haleluya. Ya, jadi ini jejak Bapa Yahweh yang berikutnya. Setelah yang pertama Tuhan rencanakan kehadiran kita, lalu Tuhan ciptakan kita, kemudian yang ketiga setelah Bapa Yahweh ciptakan kita, dia tidak biarkan kita begitu saja saudara. Yahweh itu Tuhan yang bertanggung jawab atas perbuatan tangannya. Setelah dia ciptakan kita, kemudian dia apakan kita ini? Dia pelihara kehidupan kita. Bahkan tadi di dalam kitab Yesaya dikatakan apa? Aku akan menggendongmu ketika rambutmu itu sudah mulai putih. Maka saudara kalau rambutnya putih rasa disemir. Kalau saudara disemir ya orang digendong gitu loh. Nah saudara-saudara sekalian, untuk kita melihat wujud jejak yang satu ini atau jejak pemeliharaan Tuhan di dalam kehidupan kita, gampang saudara. Caranya bagaimana? Caranya cobalah saudara itu sejenak flashback. Tapi sekali lagi, ketika saudara flashback atau menengok ke belakang, saya bukan sedang mengajak saudara itu untuk menengok kegagalan kita yang dulu. Tapi tengoklah sejenak ke belakang untuk kita melihat kemajuan demi kemajuan yang sudah terjadi di dalam kehidupan kita. Saya percaya saudara, saudara dan saya yang sekarang ini pasti tidak sama seperti kita yang dulu. Saya ambil contoh paling gampang saya saja saudara ya. Kalau dari bentuk fisik tubuh saya yang sekarang ini tidak sama dengan saya yang dulu. Saya ambil contoh tubuh saya, badan saya itu dulu kira-kira sekitar 8-10 tahun yang lalu. Berat saya itu 45-46 saudara. Sajane bagus, rata six pack gitu loh. Nah sekarang coba saudara lihat perut saya maju. Ya, saya yakin saudara dan saya yang ada di tempat ini, kita yang ada di tempat ini sekarang pasti tidak sama dengan kita yang dulu. Betul saudara? Nah, coba dari sini kalau kita mau melihat jejak pemeliharaan Bapa Yahweh, jejak yang satu ini gampang caranya. Cobalah saudara itu flashback sejenak ke belakang. Tapi sekali lagi ketika saudara flashback itu bukan untuk mengingat-ingat kegagalan saudara, itu tidak perlu. Tapi ketika saudara flashback itu untuk apa? Melihat kemajuan demi kemajuan yang sudah terjadi di dalam kehidupan kita. Dan saya percaya kemajuan demi kemajuan itu
Bapak Yahweh yang melakukan di dalam kehidupan kita. Jadi sekarang kita bisa seperti ini. Inilah wujud jejak pemeliharaan Bapak Yahweh yang ditinggalkan Tuhan di dalam kehidupan kita. Ini jejak yang ketiga. Setelah yang pertama dia apa tadi? Rencanakan kehadiran kita. Dia ciptakan kita lalu dia pelihara kita. Nah kemudian setelah jejak pemeliharaan yang Bapak Yahweh tinggalkan dalam kehidupan kita. Jejak yang Bapak Yahweh tinggalkan juga dalam kehidupan kita sekarang ini. Saya sebut dengan jejak keselamatan. Dan pada saat Bapak Yahweh meninggalkan jejak keselamatan kita, ketahuilah bahwa pada saat itu Bapak Yahweh memasukkan kita dalam karya keselamatannya. Dia buat kita mengenal namanya yang pertama, lalu dia pilih kita jadi anak-anaknya untuk dia kasihi. Amin. Kita baca Yohanan 15 ayat yang ke-16. Yohanan atau Yohanes 15 ayat yang ke-16a. Kita baca bersama-sama lagi saudara. Ayat 16a saja. Ya sudah ketemu? Kita baca. Alef Bet Gimel. Bukan kamu yang telah memilih aku, melainkan aku yang telah memilih kamu. Amin. Jadi yang milih kita itu siapa? Bapak Yahweh, bukan kita saudara. Maka orang-orang seperti Pak Widi, lalu seperti Pak Budi, seperti Hana, dan kita yang datang dari latar belakang orang-orang yang tadinya tidak percaya Bapak Yahweh. Kalau saudara-saudara sekalian sekarang ada di tempat ini dan menyembah Bapak Yahweh, asal saudara tahu, itu bukan saudara yang menetapkan pilihan itu, tetapi siapa? Bapak Yahweh lah yang menetapkan pilihan itu untuk kita. Aku pilih kamu Widi, aku pilih kamu Pak Budi, aku pilih kamu Hana, untuk aku selamatkan dan masuk dalam karya keselamatanku. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, saya tidak tahu pada usia berapa saudara baru melihat jejak keselamatan saudara. Saya tidak tahu saudara itu baru melihat jejak keselamatan saudara kapan, saya tidak tahu. Tapi kalau saya dan keluarga saya, kami baru melihat jejak keselamatan kami itu sekitar tahun, kalau tidak salah tahun 87 saudara. Karena latar belakang keluarga saya itu dari Bani Kedar, orang-orang yang tidak percaya kepada Bapak Yahweh. Kami itu bertobat pada tahun 87. Kami bertobat, kami terima Tuhan itu tahun 87. Yang kemudian saudara, setelah pertobatan kami sekeluarga, tidak lama pertobatan kami sekeluarga ini membawa pertobatan-pertobatan untuk keluarga-keluarga yang lainnya. Yang satu di antaranya, saudara bisa melihat kalau orang lama ngerti yang ada di sini. Saudara bisa melihat bahwa pertobatan keluarga kami kemudian membawa pertobatan-pertobatan untuk keluarga yang lain. Itu satu di antaranya, saudara bisa melihat keluarga dari Pak Galuh Sutrisno, yang pada pagi hari ini tidak ada bersama-sama dengan kita, tapi beliau ikut ibadah melalui Zoom. Lalu setelah keluarga Pak Galuh Sutrisno, pertobatan keluarga kami waktu itu juga membawa pertobatan untuk keluarga yang namanya Bapak Daniel Dedi. Ya, kalau orang-orang lama di sini ngerti siapa beliau-beliau ini. Beliau-beliau ini adalah sahabat-sahabatnya papa saya, saudara. Dan kemudian pertobatan keluarga kami waktu itu juga membawa pertobatan-pertobatan untuk keluarga jemaat-jemaat Tuhan yang lainnya. Baik jemaat Tuhan yang sampai hari ini masih ada di tempat ini, maupun jemaat Tuhan yang sudah dipanggil oleh Tuhan. Nah tapi saudara, jejak keselamatan yang saya lihat tahun 87 yang lalu, saya sebut jejak keselamatan kami, itu jejak keselamatannya masih samar-samar, masih tidak jelas. Jejak keselamatan yang saya lihat ketika kami terima Tuhan dan bertobat tahun 87,
saya sebut jejak keselamatan kami itu masih samar-samar, jejaknya tidak kelihatan begitu jelas. Kenapa? Karena pada waktu itu Tuhan yang kami kenal itu bukan Bapak Yahweh dan Yeshua. Tapi kami bertobat, waktu itu diizinkan Tuhan mengenal Tuhan itu melalui nama Yesus Kristus. Tapi saya bersyukur saudara, seiring berjalannya waktu, beberapa tahun yang lalu atau tepatnya sekitar tahun 99, Bapak Yahweh izinkan kami mengenal kebenaran Bapak Yahweh dan Yeshua. Memang pada saat kami terima Tuhan, diizinkan kami mengenal Tuhan itu lewat nama Yesus Kristus. Dan itu tidak jadi masalah. Kalau kemudian sekarang kita ini sudah beriman kepada Bapak Yahweh dan Yeshua, bukan kepada Yesus Kristus lagi. Tetapi kalau ada di antara kita yang mungkin bertanya-tanya, lah dulu waktu bertobat kan lewat nama Yesus Kristus. Kok sekarang Yesus Kristusnya itu seperti disangkali? Lah ini kan kurang ajar namanya. Ya, nampaknya saya katakan seperti kurang ajar. Karena dulu bertobat lewat nama Yesus Kristus, tapi seiring berjalannya waktu atau tepatnya tahun 99, Bapak Yahweh izinkan kami mengenal juru selamat yang sesungguhnya, yaitu Bapak Yahweh di dalam Yeshua. Saat itu juga kami harus mengambil satu keputusan untuk meninggalkan Yesus Kristus dari dalam kehidupan kami. Dan memilih kekasih yang baru, yaitu Bapak Yahweh dan Yeshua HaMashiach. Karena apa saudara? Memang saat itu kita, saya percaya tidak hanya saya saudara ya, tapi kita sebagian besar di tempat ini kenal Tuhan pertama kali pasti lewat nama Yesus Kristus. Karena apa? Karena pada saat itu juru selamat yang banyak dikenal orang, yang diketahui orang itu siapa? Yesus Kristus. Zaman itu tahun 87, saya dan keluarga itu belum pernah mendengar nama Yahweh, apalagi nama Yeshua saudara. Sekalipun itu belum pernah, satu kali pun itu belum pernah. Waktu itu yang kami kenal juru selamat yang diperkenalkan kepada kami itu ya Yesus Kristus. Dan itu memang diizinkan Bapak Yahweh. Tapi seiring berjalannya waktu, Bapak Yahweh itu kemudian singkapkan kebenaran soal Yesus Kristus. Siapakah sesungguhnya Yesus Kristus ini? Dan kita sudah diberitahu. Dan sekarang kita tahu bahwa Yesus Kristus itu ternyata yang pertama nuansanya alam dewa, dan Kristusnya itu nuansanya perzinahan jasmani. Nah, masa kalau kita sudah ngerti Yesus Kristus itu nuansanya alam dewa dan perzinahan jasmani, masa yang begituan mau kita sembah-sembah? Ya, kalau saya tidak mau. Maka dari situ begitu kami ngerti kebenaran, kami putuskan, kami pergumulkan dulu pada waktu itu, lalu kami putuskan untuk menerima Bapak Yahweh dan Yeshua sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami sekitar tahun 99 2000-an. Jadi baru pada tahun 99 jejak keselamatan untuk keluarga kami itu saya lihat jejaknya jelas saudara. Tapi kalau pas tahun 87 jejak keselamatan yang kami lihat, yang saya lihat, saya sebut jejak keselamatan kami itu masih samar-samar. Karena apa? Karena waktu itu Tuhan yang kami kenal, ketika kami terima Tuhan, itu kami tidak menerima Tuhan atau mengenal Tuhan yang bernama Yahweh dan Yeshua, tapi masih mengenal Tuhan yang lama. Jadi baru pada tahun 99 jejak keselamatan itu terlihat jelas, karena pada tahun itu kami mengenal Bapa Yahweh dan Yeshua. Dan tentunya saudara, jejak keselamatan yang Bapak Yahweh tinggalkan dalam kehidupan saudara dan saya itu pasti tidak sama. Ya, jejak keselamatan yang Bapak Yahweh tinggalkan dalam kehidupan saya dan keluarga dengan jejak keselamatan yang Bapak Yahweh tinggalkan dalam kehidupan saudara itu pasti tidak sama. Saudaralah dan Tuhanlah yang paling tahu kapan jejak keselamatan itu mulai ditinggalkan dalam kehidupanmu. Tapi yang pasti saudara, yang harus kita perhatikan baik-baik, ketika sekarang ini kita sudah di dalam Bapa Yahweh dan Yeshua, ketahuilah bahwa ini adalah satu di antara jejak-jejak kebaikan Bapa Yahweh. Amin.
Jadi ketika saudara dan saya itu sekarang sudah ada di dalam Bapa Yahweh dan Yesua, ketahuilah bahwa keberadaan iman saudara dan saya di dalam Bapa Yahweh dan Yesua itu adalah satu di antara jejak-jejak kebaikan Bapa Yahweh, yang saya katakan jejak-jejak kebaikan itu bertaburan di dalam kehidupan kita. Jejak keselamatan Bapa Yahweh tinggalkan dalam kehidupan kita. Dan perlu saudara ketahui bahwa keselamatan di dalam Bapa Yahweh dan Yesua itu yang terakhir dan yang paling benar. Ya, perhatikan ini baik-baik. Saudara yang sudah di dalam Bapa Yahweh dan Yesua, baik itu saudara yang ada di tempat ini atau saudara yang nonton video ini, saya ingin memberitahu dimanapun saudara, ketika saudara atau ketika engkau sudah di dalam Bapa Yahweh, ketahuilah bahwa ketika imanmu itu sudah di dalam Bapa Yahweh dan Yesua, itu yang terakhir dan itulah iman yang paling benar. Yang seringkali saya sebut dengan apa? Iman di dalam Bapa Yahweh dan Yesua itu sebagai final destination atau tujuan akhir untuk iman kita. Dan saya juga sering memberitahu kepada saudara, ketika saudara sudah di dalam Bapa Yahweh dan Yesua, lalu saudara coba lirik-lirik dan saudara coba mundur seperempat langkah saja ke belakang kembali kepada Yesus Kristus. Mohon maaf, saya harus ngomong, tidak akan ada keselamatan untuk saudara. Karena saya dan keluarga itu ngerti betul. Kita tidak asal ngomong. Kok berani-beraninya ngomong kembali ke Yesus Kristus tidak ada keselamatan? Pasti tidak ada. Karena keselamatan itu hanya ada di dalam nama Yahweh dan nama Yesua HaMashiach. Amin. Keselamatan itu hanya di dalam nama Yahweh dan Yesua. Maka saya katakan, iman kita di dalam Bapa Yahweh itu sudah final destination, tujuan akhir untuk iman kita. Setelah ini sudah tidak ada lagi iman yang kemana-mana, hanya di dalam Bapa Yahweh dan Yesua. Saudara mundur seperempat langkah saja ke belakang, saudara kembali ke Yesus Kristus, saudara sembah-sembah Yesus Kristus lagi, tidak akan ada keselamatan untuk saudara. Dan saya katakan, saudara berani mundur kembali ke Yesus Kristus lagi, karya keselamatan, karunia keselamatan itu pasti terhapus dari kehidupan saudara. Jadi kalau kita sudah ngerti ini saudara, pertahankanlah imanmu. Karena apa? Karena sebentar lagi kita itu akan bersama-sama mempertanggungjawabkan iman kita masing-masing di hadapan Bapa Yahweh. Perhatikan ini baik-baik. Sebentar lagi kita itu akan sama-sama mempertahankan iman kita masing-masing di hadapan Bapa Yahweh. Ketika kita kembali kepada Bapa Yahweh dan ketika kita bersama-sama saat itu menghadap meja pengadilan Bapa Yahweh, tapi ketika saat itu iman saudara tidak di dalam Bapa Yahweh dan Yesua, mohon maaf, saya harus mengatakan saudara tidak akan pernah terlepas dari hukuman api neraka yang kekal. Perhatikan ini baik-baik. Ketika nanti sebentar lagi Yesua datang, lalu kita disembunyikan dulu dalam kupah keselamatannya, sambil menunggu zaman ini diserahkan kepada anti HaMashiach selama 2 kali 3,5 masa. Dan setelah itu Yesua akan datang lagi sebagai hakim yang adil untuk menghakimi dan mengadili kita. Pada saat kita diperhadapkan di meja pengadilan Bapa Yahweh dan Yesua, ketahuilah ketika saat itu imanmu tidak di dalam Bapa Yahweh dan Yesua, mohon maaf, saya dengan terpaksa harus mengatakan, saudara tidak akan pernah terlepas dari hukuman api neraka. Mungkin ketika saudara mendengar saya mengatakan ini, saudara protes, bahkan mungkin saudara marah. Tapi tunggu dulu, kalau saudara mau protes, jangan protes sama saya, protes sama Bapak Yahweh langsung. Karena saya ngomong begini itu cuman saya nyomot firman Tuhan, lalu saya katakan kepada saudara. Jadi bukan firman saya, bukan dafar saya, tapi benar-benar dafar Elohim.
atau firmannya Bapak Yahweh yang saya comot lalu saya sampaikan kepada saudara. Kalau saudara mau protes, ya protesnya jangan sama saya, tapi sama Bapak Yahweh. Karena apa? Karena di dalam kitab Yesaya 43 ayat 11 itu sudah jelas memberitahu kita bahwa keselamatan itu hanya di dalam siapa? Bapak Yahweh. Yesaya 43 ayat 11 itu dikatakan apa? Anoki Yahweh We'en mipal adai mosia, yang artinya apa? Akulah Yahweh dan tidak ada juru selamat selain aku atau selain Yahweh. Itu loh saudara. Kalau dikatakan tidak ada juru selamat selain Bapak Yahweh, ya mohon maaf, melalui ayat ini saya harus mengatakan bahwa nanti ketika saudara diperhadapkan di meja pengadilan Bapak Yahweh, tapi saat itu imanmu didapati tidak di dalam Bapak Yahweh, saudara tidak akan pernah luput dari siksa api neraka. Ya, tapi ketika imanmu tetap di dalam Bapak Yahweh dan saudara itu hidup seturut kehendaknya Bapak Yahweh, saudara dan saya pasti bebas dari hukuman api neraka. Amin. Ketika iman saudara dan saya sampai kepada kesudahannya itu bisa tetap di dalam Bapak Yahweh, kita pegang dengan teguh, tidak cuman kuat tapi firm teguh. Saya percaya imanmu dan iman saya itulah yang akan menyelamatkan kita kelak. Iman di dalam Bapak Yahweh dan Yesua. Saya percaya ketika kita nanti diperhadapkan dengan orang-orang yang ada di luaran sana, yang sampai hari ini belum menerima Bapak Yahweh dan Yesua, dan kalau mungkin hari ini Yesua datang untuk menjemput kita. Saya percaya saudara, nanti pada saat hari penghakiman, hari pengadilan Tuhan, iman saudara dan saya di dalam Bapak Yahweh, itulah iman yang akan menyelamatkan kita dan membebaskan kita dari hukuman api neraka. Amin. Amin. Bapak Yahweh memberkati kita sekalian. Kita bersama-sama tunduk di dalam doa. Kita akan akhiri firman pada pagi hari ini. Haleluya.